Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahannya kita dilayakkan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan malam ini. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan dengan rendah hati supaya Tuhan bukakan firman-Nya untuk memberkati, memulihkan kehidupan kita. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Puji Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai, berarti antara yang satu dengan yang lain. Jangan lagi saling mendustai, tetapi sebaliknya marilah kita menampilkan hati kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Marilah kita menampilkan hati kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan sesama dengan cara berkata jujur saja. Sebab perkataan-perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati setiap orang tentunya. Amin. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Berarti hatinya tidak semanis mulutnya. Dengan lain kata, hidup dalam kepalsuan. Contohnya, Wahyu 13 ayat 11. Contohnya, Wahyu 13 ayat 11. Contohnya Wahyu 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Puji Tuhan. Haleluya. Seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Di sini kita melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Adapun wujud dari binatang tersebut bertanduk dua sama seperti anak domba. Adapun wujud dari binatang tersebut bertanduk dua sama seperti anak domba. Jelas ini menggambarkan sosok hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Bertanduk dua sama seperti anak domba, jelas ini menggambarkan sosok hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Amin. Tetapi yang sangat membingungkan kita sekaligus membuat kita terheran-heran adalah apabila ia berbicara seperti seekor naga. Yang membuat kita sangat bingung sekaligus membuat kita terheran-heran adalah apabila ia berbicara seperti seekor naga. Berarti perkataannya tidak sesuai dengan wujudnya. Berarti perkataannya tidak sesuai dengan wujudnya. Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulannya bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak lain tidak bukan ialah nabi-nabi palsu. Amin. Puji Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, segera kita membaca Matius 7 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Puji Tuhan. Sesungguhnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas. Sesungguhnya nabi-nabi palsu adalah serigala yang buas. Tetapi mereka datang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan menyamar seperti domba. Tetapi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka menyamar seperti domba. Berarti perkataannya tidak sesuai dengan wujudnya. Karena apabila nabi-nabi palsu berbicara persis seperti seekor naga, dalam perjanjian lama disebut ular. Amin. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Cerdik tetapi tidak tulus sama dengan licik. Licik berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Orang yang licik berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Sebagai bukti, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jangan kamu makan buahnya, bukan? Dalam hal ini, ular itu telah berkata dusta, sebab firman Allah telah dipelintir dengan segala kelicikannya. Dengan berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dalam hal ini ular itu telah berkata dusta, sebab firman Allah telah dipelintir dengan segala kelicikannya. Amin. Kejadian 2 ayat 6. Kita akan bandingkan dulu dengan Kejadian 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi bertolak belakang dengan perkataan ular tadi kepada perempuan itu. Amin, saudaraku. Jadi kemudian lanjut, tanggapan perempuan itu terhadap perkataan ular itu. Tanggapan perempuan itu terhadap perkataan ular itu. Kejadian 3 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perempuan itu berkata kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, perkataan selanjutnya dari perempuan itu, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Puji Tuhan. Sekarang kita bandingkan tanggapan perempuan itu dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan perempuan itu. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Saudara, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa setelah kita bandingkan tanggapan perempuan itu kepada ular itu, lalu kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa.
Saudaraku, dari ayat ini kita dapat antara Kejadian 3 ayat 2 dan 3 dengan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saudaraku, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu telah mengurangkan dan menambahkan firman Allah. Ya, setelah kita membandingkan antara Kejadian 3 ayat 2 sampai 3 sebagai tanggapan perempuan itu kepada ular itu, dengan Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17 sebagai perintah dan larangan Tuhan kepada Adam dan perempuan itu, maka kesimpulannya adalah perempuan itu telah mengurangkan dan menambahkan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Perempuan itu mengurangkan kata bebas. Ya, dalam Kejadian 3 ayat 2, mengurangkan kata bebas. Puji Tuhan, dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Kemudian perempuan itu menambahkan kata raba pada Kejadian 3 ayat 3, dari apa yang dilarang oleh Tuhan kepada Adam dan perempuan itu. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, perempuan itu mengurangkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah dan menambahkan apa yang telah dilarang oleh Tuhan Allah. Selanjutnya kita akan membaca Kejadian 3 dan 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Maksud dari perkataan ular itu ialah supaya perempuan itu makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dengan lain kata, supaya perempuan itu melanggar apa yang telah dilarang oleh Tuhan Allah. Puji Tuhan. Singkatnya, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan istrinya justru dilarang oleh ular. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Tuhan Allah justru diperintahkan oleh ular itu untuk dilakukan. Dalam hal ini, iblis atau setan bertolak belakang dengan cara kerja Allah di dalam penyelamatan manusia. Amin. Dalam hal ini, iblis atau setan bertolak belakang dengan cara kerja Allah di dalam penyelamatan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita bertolak-tolakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, berarti kita sama dengan bapa pendusta, yaitu iblis atau setan. Bertolak-tolakan dengan cara kerja Tuhan di dalam penyelamatan manusia. Dapat dipahami? Saya tandaskan sekali lagi. Kalau kita bertolak-tolakan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, berarti kita sama dengan bapa pendusta. Ia bapa pendusta bertolak-tolakan dengan cara kerja Allah di dalam penyelamatan manusia. Itu harus dipahami, itu harus diingat, tidak boleh dilupakan, tidak boleh diabaikan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah saudara kalau saudara ingat itu. Puji Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Puji Tuhan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Maksudnya ialah keberadaan dari sidang jemaat di Korintus ini ada tempat yang luas dalam hati Rasul Paulus. Tetapi sebaliknya, untuk pemberitaan Injil hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati sidang jemaat di Korintus. Sebetulnya Tuhan sangat memperhatikan sidang jemaat di Korintus. Tetapi cara hidup
sidang jemaat di Korintus ini bertolak belakang dengan cara kerja Allah. Amin, saudaraku. Ayat 13, 2 Korintus 6 ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Selanjutnya Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Maksudnya supaya ada hubungan timbal balik. Maksudnya supaya ada hubungan timbal balik. Sebab Tuhan telah membuka hati selebar-lebarnya bagi sidang jemaat di Korintus. Bahkan sidang jemaat di Korintus ada di dalam hati Tuhan. Demikian halnya sidang jemaat di Korintus harus membuka hati untuk Tuhan. Dan firman Allah ada di dalam hati mereka. Amin. Pada ayat 14 sampai dengan ayat 16, di situ kita melihat praktek bertolak-tolakan ya antara sidang jemaat di Korintus dengan Tuhan. Amin. Walaupun kita tidak membacanya. Jadi praktek bertolak-tolakan dengan Tuhan antara sidang jemaat dengan Tuhan di situ terlihat dengan jelas. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita bertolak-tolakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan bertolak belakang. Tetapi marilah kita sehati sepikir, seia sekata, dan satu Tuhan di dalam melayani satu roh dan satu Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kalau kita melayani Tuhan, sehati sepikir, seia sekata, melayani Tuhan satu roh dan satu Tuhan, pekerjaan besar akan terjadi. Ingatlah itu. Pekerjaan besar akan terjadi. Sebab kalau kita bersatu, kita kuat. Maka pekerjaan besar akan terjadi. Tetapi andai kata ada satu di antara kita bertolak-tolakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka tidak ada yang bisa kita kerjakan. Maka tidak boleh egois. Tidak boleh gengsi. Jangan malu merendahkan diri saat melayani pekerjaan Tuhan. Belajar untuk menempatkan Kristus kepala. Amin. Puji Tuhan. Itu harus dimengerti. Jadi untuk hal yang besar lebih baik kita abaikan kepentingan pribadi. Itu saja sudah. Nama Tuhan dipermuliakan. Daripada bertahan dengan sifat manusiawi, tetapi kita tidak memperoleh apa-apa. Apa artinya? Apa untungnya juga kita mempertahankan harga diri? Tidak ada. Tidak berkenan kepada Tuhan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Puji Tuhan. Yang pasti, kembali saya katakan, bahwa perempuan itu mengurangkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah, yakni kata bebas. Dengan lain kata, melenyapkan kebebasan. Kemudian, menambahkan apa yang telah dilarang oleh Tuhan, yakni kata raba. Dengan lain kata, boleh meraba, berarti boleh menyentuhnya. Amin saudaraku, puji Tuhan, boleh menyentuhnya. Kejadian 2, ayat yang ke-9. Dapat dipahami saudaraku? Jadi ayat 2, Kejadian 3 ayat 2 sampai 3, yang pasti perempuan itu mengurangkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah. Apa yang dikurangkan? Yakni kata bebas. Dengan lain kata, melenyapkan kebebasan. Amin. Kemudian menambahkan apa yang telah dilarang oleh Tuhan Allah. Apa yang ditambahkan dari apa yang dilarang oleh Tuhan Allah kepada Adam dan perempuan itu? Yaitu kata raba. Dengan lain kata, boleh meraba.
berarti boleh menyentuhnya. Sama saja boleh menyentuhnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan, inilah hal yang diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk dimakan buahnya dengan bebas. Amin, saudaraku. Saya ulangi, pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan, inilah hal yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa untuk dimakan dengan bebas. Sedangkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah hal yang dilarang untuk dimakan buahnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut. Pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya menunjuk roh Allah. Itu menunjuk roh Allah. Sedangkan pohon kehidupan itu menunjuk firman Allah. Dapat dipahami, saudaraku. Pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya itu menunjuk roh Allah. Sedangkan pohon kehidupan itu menunjuk firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti kalau perempuan itu mengurangkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan perempuan itu, sama artinya membatasi kebebasan dari pekerjaan Roh Kudus, serta membatasi kebebasan dari pekerjaan firman Allah. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Saya ulangi ya. Tadi perintah Tuhan Allah kepada Adam dan perempuan itu, saudaraku, adalah, saudaraku, ayat 9 ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan. Saudara, perhatikannya, ikuti ya. Pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan, inilah hal yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan istrinya untuk dimakan dengan bebas. Itu boleh dimakan dengan bebas. Puji Tuhan, pohon yang baik ya dan yang menarik. Saudaraku, pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan. Ini perintah Tuhan Allah kepada Adam dan istrinya untuk dimakan dengan bebas. Sedangkan saudaraku, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah hal yang dilarang untuk dimakan. Amin. Baik, kita akan melihat perinciannya satu persatu. Pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya itu menunjuk roh Allah. Itu menunjuk roh Allah. Amin. Sedangkan pohon kehidupan itu menunjuk firman Allah. Berarti kalau perempuan itu mengurangkan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah, sama artinya membatasi kebebasan dari pekerjaan roh Allah, serta membatasi kebebasan dari pekerjaan firman Allah dalam kehidupan kita. Kan ini suatu hal yang keliru, membatasi kebebasan dari pekerjaan roh Allah, membatasi kebebasan dari pekerjaan firman Allah, itu kan suatu kekeliruan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat tentang pekerjaan roh Allah. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan.
nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belahlah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Puji Tuhan. Nasihat-nasihat penting untuk kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, menghormati pemimpin jemaat. Menghormati pemimpin jemaat dan menjunjung pemimpin jemaat dalam kasih karena pekerjaan mereka. Itu harus dimengerti loh saudara. Jangan malu ya melakukan itu ya. Pak Berita ya, jangan malu. Mewakili kita semua. B. Hiduplah selalu dalam damai seorang dan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. B. Hiburlah mereka yang tawar hati. C. Belahlah mereka yang lemah. D. Sabarlah terhadap semua orang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya berusaha untuk berbuat baik terhadap sesama. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Yang kelima, tetaplah berdoa. Yang keenam, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Itu nasihat-nasihat yang harus kita perhatikan. Amin. Tetapi syarat untuk dapat melakukan keenam hal di atas, janganlah padamkan roh. Syarat-syarat untuk melakukan keenam perkara di atas adalah jangan padamkan roh. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan padamkan roh Allah itu. Haleluya. Amin saudaraku. Jangan padamkan roh Allah. Untuk kita bisa melakukan keenam perkara di atas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Meningkat. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Lebih meningkat lagi tentang kebebasan dari pekerjaan roh Allah ini. Efesus 4 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat, saudaraku, kebebasan dari pekerjaan roh Allah, saudaraku, meningkat
lebih meningkat lagi, yaitu janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Apalagi yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Nah, syaratnya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian pula segala, titik 2, kejahatan. Demikian pula segala kejahatan. Kemudian, hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah kebebasan dari pekerjaan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan kepada kita, apalagi menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sudah tidak lama lagi. Roh Kudus itu meterai yang menjadi milik kepunyaan Allah, meterainya Roh Kudus. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita menjelang hari kedatangan Tuhan. Syaratnya tadi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan bahkan segala kejahatan itu jangan ada. Kemudian hendaklah kita ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Puji Tuhan, amin. Kemudian meningkat lagi di dalam Injil Lukas 12 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang Injil Lukas 12 ayat 10 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan mulai ayat 9. Temanya pengajaran khusus bagi murid-murid. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat 10 perhatikan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, puji Tuhan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Berarti kalau kita membatasi pekerjaan dari Roh Kudus, kan itu merugikan diri sendiri toh. Amin, saudaraku. Tadi apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa, saudaraku, justru itu yang dikurangkan oleh perempuan itu. Apa yang dikurangkan dari perintah Tuhan Allah? Kata bebas. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas buahnya. Antara lain, pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan. Apa pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya? Itu menunjuk Roh Kudus. Apa buah pohon kehidupan? Itu menunjuk firman Allah. Berarti kalau mengurangkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sama dengan membatasi kebebasan dari pekerjaan Roh Allah. Sama dengan membatasi pekerjaan dari firman Allah. Kan itu merugikan diri sendiri. Satu firman Allah berkata, jangan padamkan Roh Allah. Nah, syaratnya 6 perkara di atas harus diperhatikan, itulah nasihat-nasihat. Kemudian jangan mendukakan Roh Kudus.
yang telah memeteraikan kehidupan kita. Apa buktinya? Kita ada di tengah ibadah pelayanan. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan. Syaratnya jangan geram, jangan marah, jangan seterusnya. Dan yang terakhir, jangan menghujat Roh Kudus. Kalau kita masih menentang anak Allah saat ini dengan sikap tindak tanduk yang kurang sopan, kurang rendah hati, masih ada pengampunan, tapi menghujat Roh Allah tidak diampuni. Jadi saya tidak ragu mengatakan suatu kerugian yang besar kalau kita membatasi pekerjaan dari Roh Allah. Izinkan Roh Allah itu manunggal, izinkan Roh Allah itu berkarya dalam kehidupan kita. Bukankah kita ini bait Allah? Fungsinya adalah sebagai tempat Roh Allah berdiam. Kalau Roh Allah berdiam di dalam bait Allah, maka oleh Roh itu kita akan oleh Roh itu kita akan ada kegiatan-kegiatan di dalamnya, ada aktivitas, ada aksi, dan ada akselerasi percepatan. Tidak berlambat-lambat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Hati-hati, jangan batasi pekerjaan dari Roh Kudus, itu merugikan diri sendiri. Ji Tuhan, kalau kita melihat pekerjaan Tuhan untuk segera dikerjakan, kerjakan. Jangan padamkan Roh Kudus. Kemudian jangan hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Daging itu mati, roh yang menghidupkan. Supaya apa? Roh Kudus jangan berduka. Di mana ada kematian, di situ ada duka. Kalau hidup menurut daging, Roh Kudus berduka. Tapi sebaliknya, kalau kita mau diajar dalam segala hal, oleh karena pengurapan itu, maka tentu kita menjadi cekatan. Sama seperti belalang, berbaris dengan teratur. Sama artinya menyukakan Allah Roh Kudus. Menyukakan pemimpin. Apalagi dengan yang terakhir, jangan menghujat Roh Kudus. Kalau hari ini kita masih menyangkal salibnya, Tuhan masih ampuni. Tapi kalau kita menghujat Roh Allah, maka tidak ada lagi pengampunan. Itu harus diperhatikan dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi dalam hal ini, perempuan itu keliru banyak. Kekeliruannya bukan kekeliruan kecil, kekeliruan besar. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, saudara, tidak hanya sampai di situ, perempuan itu juga menambahkan kata raba. Perempuan itu juga menambahkan kata raba. Berarti boleh meraba atau boleh menyentuhnya. Apa yang boleh diraba, apa yang boleh disentuhnya. Lihat. Lalu kita kembali membaca Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah hal yang dilarang untuk dimakan buahnya. Amin, saudaraku. Tetapi justru perempuan itu menambahkan kata apa yang dilarang oleh Tuhan Allah justru ditambahkan oleh, justru itu yang dilanggar oleh Hawa dengan mengatakan, dengan menambahkan kata raba. Jadi apa yang dilarang oleh Tuhan justru dilanggar oleh perempuan itu dengan kata raba. Puji Tuhan. Berarti boleh meraba, boleh menyentuhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang dilarang oleh Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9, saudaraku, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
itu jangan dimakan. Puji Tuhan, jangan dimakan. Saudaraku, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu menunjuk hukum Taurat. Tahu yang baik, tapi tahu juga berbuat jahat, itu hukum Taurat. Sebab memang di dalam hukum Taurat jelas di situ dikatakan mengasihi sesama, itulah orang yang mengasihi, tetapi membenci musuh. Tahu yang baik tapi tahu juga berbuat jahat. Tetapi perempuan itu berkata, tetapi justru apa yang dilarang oleh Tuhan Allah, itu juga yang dilanggar oleh perempuan itu dengan kata raba. Dengan menambahkan kata raba. Amin, saudaraku. Berarti boleh merabanya, boleh menyentuhnya. Artinya boleh berbuat baik, tapi boleh juga berbuat jahat. Boleh berada di bawah hukum Taurat. Padahal ini adalah buah yang dilarang untuk dimakan. Inilah pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, malam ini, saudaraku, sesudah kita dengar firman Tuhan, mari kita bersikap bijaksana, memperhatikan dengan baik apa yang sudah kita terima malam ini. Puji Tuhan. Jangan membatasi pekerjaan dari Roh Allah dan jangan membatasi pekerjaan dari firman Allah. Puji Tuhan. Saya melewatkan tadi sedikit mengenai pekerjaan dari firman Allah. Pekerjaan dari, kita sudah melihat pekerjaan dari firman Allah dalam Kejadian 1 ayat seterusnya. Langit, bumi dan segala isinya diciptakan oleh firman Allah. Langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh firman Allah. Berarti kalau kita membatasi kebebasan dari pekerjaan firman Allah, itu adalah kebodohan besar. Firman Allah yang membentuk kehidupan kita. Sehingga sampai pada akhirnya segambar, serupa dengan Allah, sama mulia dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak perlu kita baca. Jadi firman Allah itu yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 31. Lalu boleh kita baca dulu Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi saudara, kalau firman Allah membentuk kita, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Amin, saudaraku. Semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Mulai daripada bentuk kehidupan rohani kita baik. Wujud rohani, kehidupan rohani kita baik. Perkataan semua baik. Perbuatan sholat tinggi semua baik. Akan terlihat baik. Maka sungguh terlalu bodoh rasanya kalau kita membatasi pekerjaan dari firman Allah. Tapi saya sampaikan dengan tandas, izinkan firman Allah membentuk kehidupan rohani kita sampai akhirnya kembali kepada wujud semula, segambar serupa dengan Allah. Ini loh. Tetapi perempuan itu mengurangkan kata bebas. Amin. Puji Tuhan. Saya setelah renungkan ini, wah terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jangan batasi pekerjaan dari Roh Allah. Dengan cara jangan padamkan Roh Allah, jangan dukakan Roh Allah, apalagi jangan menghujat Roh Kudus.
Kemudian jangan batasi kebebasan dari pekerjaan firman Allah. Sebab kita sudah melihatnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Dan ayat 31, maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tidak ada yang tidak baik. Kalau firman Allah membentuk kehidupan rohani kita. Perkataan baik, perbuatan kita baik, sholat tingkah baik, semuanya baik. Dalam hal melayani pekerjaan Tuhan semua baik. Tidak asal-asalan. Dan tidak terpaksa. Amin, saudaraku. Karena kalau kehidupan rohani kita sudah dibentuk dengan baik, otomatis pekerjaannya baik. Puji Tuhan. Kemudian pekerjaan dari firman Allah ini tidak tanggung-tanggung. Firman Allah membentuk sampai sempurna, segambar serupa dengan Allah. Tanpa cacat celah. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai bosan kita dengar firman. Jangan batasi pekerjaan dari firman Allah. Jangan batasi kebebasan dari pekerjaan firman Allah. Izinkan saja. Kalaupun ada teguran untuk membentuk kehidupan rohani kita, ya izinkan saja. Jangan batasi. Supaya kita dibentuk kembali segambar serupa dengan Allah. Kemudian perempuan itu pun menambahkan kata raba. Berarti boleh meraba, boleh menyentuhnya. Apa yang dilarang oleh Tuhan, yaitu jangan makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Ini menunjuk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu, saudaraku, boleh Matius pasal 5. Injil Matius pasal yang ke-5. Sedikit ya. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-38. Demikian dan ayat 43. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Puji Tuhan. Kemudian ayat 43, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Jadi di dalam hukum Taurat, saudaraku, kalau seseorang menjalankan ibadah menurut hukum Taurat, boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jadi sejauh mana kejahatan orang, sejauh itu kita membalas kejahatan orang. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemudian, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, tetapi bencilah musuhmu. Tahu yang baik, tapi tahu juga yang jahat. Inilah yang dilarang oleh Tuhan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini dilarang untuk dimakan buahnya, supaya jangan binasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, malam ini izinkan kebebasan dari pekerjaan roh Allah. Izinkan kebebasan dari pekerjaan firman Allah. Tapi jangan kita makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lepaskan diri dari hukum Taurat. Jangan lagi kita menjalankan ibadah menurut hukum Taurat. Hukum Taurat itu berarti menjalankan ibadah secara Taurat. Menjalankan ibadah secara lahiriah. Mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah, tetapi manusia batinnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan.
Ini ibadah yang berujung kepada maut. Kalau kita menikmati buah ibadah semacam ini, berujung kepada maut. Maka tadi malam saya berbincang-bincang sejenak kepada Ibu Gembala. Kalau saja keluarga Allah sidang jemaat GBT Betania mengerti kasih karunia, maka kita limpah dengan ucap syukur. Mengapa? Karena Tuhan sejauh ini, Tuhan telah menggembalakan kita oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Mungkin hari ini masih terdapat kekurangan di sana sini. Tetapi yang pasti, dengar baik-baik, kita sudah ada di dalam jalur yang benar. Tinggal kita mau merubah sikap. Beda dengan mereka yang di luar pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Ibadah tidak berpola kerajaan surga. Jadi tidak tahu ujungnya ibadah pelayanan mereka kemana arahnya. Kalau kita ibadah pelayanan ini, arah ibadah pelayanan ini tidak berujung kepada pesta nikah, maka berjuta kali kita berkorban, berjuta kali terjadi mukjizat, semuanya tidak ada artinya. Karena arah dari ibadah pelayanan ini tidak jelas bermuara kemana. Nah inilah yang patut kita syukuri. Cuma kadang-kadang kita anggap kecil, anggap remeh, agak enteng itu kasih karunia. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Ayo, jangan batasi kebebasan dari pekerjaan Roh Allah. Jangan batasi kebebasan dari pekerjaan firman Allah. Perhatikan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jangan melanggarnya. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita menambah kata raba. Jangan kita meraba dan menyentuh hukum Taurat. Maksudnya tahu yang baik tapi tahu juga jahat. Ibadah semacam ini berujung kepada maut. Ingat apa yang saya sampaikan ini. Puji Tuhan. Malam ini kita buktikan di bawah kaki salib Tuhan. Kita buktikan kebebasan daripada pekerjaan firman Allah. Kebebasan dari pekerjaan Roh Allah. Atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Besar kecil tua muda laki-laki perempuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.